Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Sukmawati dengan nomor pokok mahasiswa 222151047 dari kelas 2022B, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Soal pertama yang akan saya bahas yaitu, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I dalam bentuk polar. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita dapat gambarkan Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3I ini ke dalam bentuk grafik, di mana 3 sebagai X dan 3 akar 3 sebagai Y. Maka jika digambarkan ke dalam grafik, maka bentuknya akan seperti ini. 3 berada di garis X dan 3 akar 3 berada di garis Y. Jika kita tarik garis dari X dan Y, maka akan menghubungkan sebuah garis yang jika ditarik ini menjadi garis Z. Nah, jika kita lihat setelah penarikan garis Z ini, maka terbentuk sudut siku-siku, di mana sudut yang berada di depan sudut siku-siku ini dapat kita disimbolkan dengan sudut theta. Nah, selanjutnya kita cari nilai R dengan rumus Pythagoras, di mana rumus untuk mencari R yaitu R pangkat 2 sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 3 akar 3 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan 3 akar 3 jika dipangkatkan itu 3 pangkat 2 9, dan akar 3 jika dipangkatkan hasilnya 3. 9 kali 3 sama dengan 27. R pangkat 2 sama dengan akar 36. Maka R sama dengan akar 36. Maka R sama dengan akar dari 36 itu sama dengan 6. Nah, setelah kita ketahui nilai dari R, maka kita dapat menentukan besar sudut theta. Di mana untuk menentukan sudut theta kita dapat menggunakan 3 rumus. Yang pertama kita bisa menggunakan dengan rumus arcus tan, yang kedua dengan arcus cosinus, yang ketiga dengan arcus sin. Nah, yang pertama kita coba menggunakan rumus arcus tan, di mana rumusnya itu theta sama dengan arcus tan Y per X. Theta sama dengan arcus tan 3 akar 3 per 3. Theta sama dengan akar 3. Nah, akar 3 ini di dalam tan itu merupakan sudut 60 derajat. Yang kedua kita coba dengan menggunakan rumus arcus cosinus, di mana rumusnya theta sama dengan arcus cosinus X per R. Theta sama dengan arcus cosinus 3 per 6. Theta sama dengan 1 per 2. Di mana 1 per 2 ini di dalam cosinus itu merupakan sudut 60 derajat. Kemudian yang ketiga menggunakan rumus arcus sinus, di mana rumusnya theta sama dengan arcus sin Y per R. Theta sama dengan arcus sin 3 akar 3 per 6. Theta sama dengan 1 per 2 akar 3 sama dengan di dalam sinus itu setengah akar 3 itu merupakan sudut 60 derajat. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilai dari R dan besar sudut theta. Maka bentuk polarnya adalah Z sama dengan R cis theta. Z sama dengan R-nya itu 6 cis dan tetanya itu 60 derajat. Maka Z sama dengan 6 cis 60 derajat. Nah, jika si tetanya ini dirubah ke dalam radian, maka Z sama dengan 6 cis pi per 3. Kemudian lanjut pada soal nomor 2, yaitu hitunglah 9E
DTP basis 15 dibagi B73 dalam basis 15. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan cara bagi kurung. 9E DTP dalam basis 15 dibagi B73 dalam basis 15. Nah, untuk mempermudah, langkah yang pertama yaitu kita rubah dulu B73 dalam basis 15 ke dalam basis 10. Di mana B73 dalam basis 15 jika kita rubah, maka nilainya sama dengan 2583. Nah, selanjutnya kita ambil angka 9E DT dalam basis 15. Jika kita rubah ke dalam basis 10, maka hasilnya 33.705. Kemudian kita bagi 2.583. Hasilnya 13, di mana 13 dalam basis 15 itu disimbolkan dengan T. Kemudian 13 dikali 2583 itu hasilnya 33.579 dalam basis 10. Jika kita rubah ke dalam basis 15 sama dengan 9E 39. Nah, kemudian 9E DT dikurangi 9E 39 hasilnya 94P dalam basis 15, di mana 94P dalam basis 15 jika dirubah ke dalam basis 10 hasilnya sama dengan 2095. Kemudian 2095 dibagi 2583 itu tidak bisa, maka 94P kita tambahkan dengan 0 dan di depan T kita tambahkan koma. 94P 0 dalam basis 15 itu sama dengan 31.425 dalam basis 10. Kemudian kita bagi dengan 2583, maka hasilnya 12, di mana 12 dalam basis 15 itu disimbolkan dengan D. Kemudian 12 dikali 2583 itu hasilnya 30.996, di mana di dalam basis 15 ini sama dengan 92B6 dalam basis 15. Kemudian 94P0 dikurangi 92B6 dalam basis 15. Hasilnya 1T9 di dalam basis 15, di mana jika dirubah ke dalam basis 10 hasilnya 429. Kemudian 429 dibagi dengan 2583 itu tidak bisa, maka 1T9 kita tambahkan lagi dengan 0, di mana 1T90 dalam basis 15 itu jika dirubah ke dalam basis 10 nilainya 6435. Kemudian 6435 dibagi 2583 hasilnya 2. Dan 2 dikali 2583 itu hasilnya 5166 dalam basis 10, di mana jika dirubah ke dalam basis 15 itu 17E6. Kemudian 1T90 dalam basis 15 dikurangi 17E6 dalam basis 15 itu hasilnya 5990 dalam basis 15. Jika kita hasilnya 599 dalam basis 15, di mana 599 dalam basis 15 jika dirubah ke dalam basis 10
hasilnya 1269. 1269 dibagi 2583 itu tidak bisa, maka 599 kita tambahkan dengan 0. Maka 5990 dibagi 2583 itu hasilnya 7. 7 dikali 2583 hasilnya itu 18.081 dalam basis 10. Jika kita rubah ke dalam basis 15 itu nilainya 5.556 dalam basis 15. Kemudian 5.990 dikurangi 5.566 hasilnya itu 439 dalam basis 15. Dimana jika kita rubah 439 dalam basis 15 itu 954 dalam basis 10. Nah, 954 dibagi 2583 itu tidak bisa. Maka hasil dari 9EDTP dalam basis 15 dibagi B73 dalam basis 15 itu T,D27 dengan sisa 439 dalam basis 15. Nah, kemudian soal yang ketiga. Nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483,91. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama 483 ini kita cari angka berapa yang menghasilkan 483. Nah, untuk mempermudahnya itu 483 kita bagi dengan 91. Hasilnya itu 5 dikali 91 dan bersisa 28. Maka jika kita tuliskan dapat ditulis 483 sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. Maka didapat 91 sama dengan 3 dikali 28 ditambah 7. 28 sama dengan 4 dikali 7 ditambah 0. Nah, maka kita dapatkan EPB dari 483 dan 91 itu adalah 7. Setelah kita dapatkan nilai EPB, maka kita dapat menyatakan sebagai kombinasi linear, yaitu dengan cara EPB 7 sebagai EPB. 7 sama dengan 483X ditambah 91Y. Nah, di sini kita akan mencari X dan Y. Maka 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. Nah, mengapa bentuknya seperti ini? Bentuk seperti ini kita dapat dari penyelesaian di atas. Kemudian 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 dikurangi 5 dikali 91. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 ditambah 3 dikali 5, 15 dikali 91. 7 sama dengan 16 dikali 91 dikurangi 3 dikali 483. 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi 7 sama dengan 483X dan ditambah 91Y. Maka untuk nilai X kita dapatkan negatif 3 dan untuk nilai Y kita dapatkan 16. Lanjut soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita tulis 132X kongruensi 213 modulo 13. Maka 132X dikurangi K dikali 312 kongruen 213. Nah, selanjutnya kita cari
EPB dari 132 dan 312. Maka kita dapatkan EPB-nya 12. Kemudian kita faktorkan 12 dikali 11X dikurangi K dikali 26. Nah, 11 ini kita dapatkan dari, jika dikalikan dengan 12, 11 dikali 12 hasilnya 132, dan 26 jika dikalikan 12 hasilnya 312. Kemudian kongruen 213. Nah, sekarang kita keluarkan yang berada di dalam kurung. 11X dikurangi K dikali 26 kongruen 213 dibagi 12. Maka 11X sama dengan 213 dibagi 20. Maka 11X sama dengan 213 dibagi 12 ditambah K dikali 26. Nah, karena 12 tidak bisa membagi 213, artinya persamaan ini tidak kongruensi, sehingga tidak ditemukan himpunan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruensi 213 modulo 312. Soal yang kelima yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, untuk penyelesaiannya, dengan bentuk X tambah Y sama dengan Z itu memiliki rumus-rumus seperti yang dapat kita lihat. Nah, jika memperhatikan rumus tersebut, maka persamaan dalam soal dapat kita rubah ke dalam rumus tersebut, di mana 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 dapat kita rubah menjadi 40X kongruen 2500 modulo 3. Maka 40X kongruen 2500 ditambah K dikali 3. 40X dikurangi K dikali 3 sama dengan 2500. Maka X kongruen 2500 ditambah K dikali 3 dibagi 40. Nah, kemudian untuk mencari nilai X, kita lakukan pensubstitusian dulu untuk nilai K. Nah, di sini jika K sama dengan 0, maka X kongruen 6,25 modulo 3. Jika K sama dengan 1, maka X kongruen 62,575 modulo 3. Jika K sama dengan 20, maka X kongruen 64 modulo 3 sama dengan 1 mod 3. Nah, jika kita lihat, ketika kita mensubstitusikan K sama dengan 20, nilai X-nya itu merupakan bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nah, maka kita dapat simpulkan untuk K-nya itu kita ambil 20. Maka X sama dengan 1 ditambah K dikali 3. X sama dengan 1 ditambah 20 dikali 3. Maka X sama dengan 61. Nah, di sini sudah kita dapatkan untuk nilai X. Kemudian sekarang kita cari untuk nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita dapat mensubstitusikan X sama dengan 61 ke dalam persamaan. Maka 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. 40 dikali 61 ditambah 3Y sama dengan 2500. 2440 ditambah 3Y sama dengan 2500. 3Y sama dengan 2500 dikurangi 2440 hasilnya 60. Maka Y sama dengan 60 dibagi 3 hasilnya 20. Nah, maka kita dapatkan untuk nilai X sama dengan 61 dan untuk nilai Y sama dengan 20. Kemudian lanjut pada soal yang terakhir.
Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu kongruensi dari 2 pangkat 60, di mana 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 modulo 13. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. 2 pangkat 8 kongruen dengan 9 modulo 13. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 9 kali 9 modulo 13. 2 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 13. 2 pangkat 16 kongruen dengan 3 modulo 13. 2 pangkat 32 kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. 2 kongruen 32. 2 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 13. Nah, untuk 9 ini kita dapatkan dari 3 kali 3. Kemudian 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 9 dikali 3 modulo 13. 2 pangkat 48 kongruen dengan 27 modulo 13. 2 pangkat 48 kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, untuk 1 ini kita dapatkan dari 27 dibagi 13, hasilnya 2, sisa 1. Kemudian 2 pangkat 48 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 1 dikali 9 dikali 3 modulo 13. 2 pangkat 60 kongruen dengan 27 modulo 13. Maka 2 pangkat 60 kongruen dengan 1 modulo 13. Untuk 1 ini kita dapatkan dari 27 dibagi 13, hasilnya 2, sisa 1. Kemudian yang selanjutnya kita cari kongruensi dari 3 pangkat 35. 3 pangkat 35 dibagi 13. 3 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 13. 3 pangkat 5 kongruen dengan 9 modulo 13. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 kongruen dengan 9 kali 9 modulo 13. 3 pangkat 10 kongruen dengan 81 modulo 13. 3 pangkat 10 kongruen dengan 3 modulo 13. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10 kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. 3 pangkat 10 kongruen dengan 9 modulo 13. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10 kongruen dengan 9 dikali 3 modulo 13. 3 pangkat 10 kongruen dengan 27 modulo 13. 3 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 13. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 kongruen dengan 1 kali 9 modulo 13. 3 pangkat 15 kongruen dengan 9 modulo 13. Nah, setelah kita dapatkan 2 pangkat 60 dan setelah kita dapatkan kongruensi dari 2 pangkat 60 dan 3 pangkat 35 dibagi 13, maka 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruensi dengan 1, maka kita dapatkan 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruensi dengan 1 dikali 9 modulo 13. 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 kongruensi dengan 9 modulo 13. Jadi, sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 adalah 9. Sekian pembahasan soal ulangan akhir semester mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.